Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kado kenaikan harga yang diprediksi akan terjadi di awal tahun 2022 mulai terbukti. Diawali dari kebijakan harga minyak goreng yang disusul dengan kenaikan harga kedelai impor, lalu daging, dan saat ini gas. Berbagai pihak menilai pemerintah sepertinya tidak berdaya dan membiarkan masyarakat menikmati kenaikan harga di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Untuk membahasnya, sudah bersama kami peneliti dari Center of Food Energy and Sustainable Development atau INDEF, Rusli Abdullah. Halo, selamat pagi Mas Rusli. Selamat pagi Mbak Najwa, sehat ya? Sehat. Mas Rusli, pemerintah menyatakan sejumlah kenaikan yang terjadi ini karena kondisi global. Apakah sepenuhnya benar? Untuk ini Mbak, pertama harus kita bedakan dua komoditas ya. Komoditas yang itu memang produksi domestik, dan satu yang kedua adalah komoditas pangan yang dia tergantung dari luar, impor misalnya. Terkait dengan impor, kita masih ada kedelai, bawang putih, gandum, daging sapi, seperti itu. Kemudian untuk yang dari domestik, kita punya beras, dalam artian kita ada swasembada, dalam artian ada surplus ya, beras, meskipun surplusnya 1 juta sekian per tahun. Kemudian ada telur, daging ayam, dan beberapa komoditas lain, seperti bawang merah, sedikit lah seperti itu. Jadi ini harus dibedakan, masing-masing komoditas memiliki pemicu masing-masing. Untuk ya daging sapi, yes, memang impor dari Australia memang sejak tahun lalu sudah naik harganya. Kemudian kedelai emang dari Amerikanya udah naik, dan kita tahu Amerika Serikat itu adalah 90% sumber impor kedelai kita. Gandum mungkin belum terlihat Mbak ya, kita masih lihat harga mie instan masih fine-fine aja kan, anak kos-kosan masih belum teriak-teriak seperti itu. Tapi kemungkinan gandum nanti bisa naik, mengingat Ukraina itu adalah sumber hampir 24% impor gandum kita di tahun 2021 kemarin. Itu dari ini Mbak, komoditas yang dari impor ya. Komoditas domestik itu mungkin nggak terlalu naik kenaikan harganya seperti itu Mbak. Oke, berarti tapi memang gini, ada kendala. meskipun Meskipun demikian Mbak, ketika nanti harga minyak naik, ya harga BBM naik, itu pasti mau dari itu komoditas impor, pangan impor atau domestik pasti akan naik juga. Karena apa? Ketika harga BBM naik, harga transportasi juga akan naik. Itu akan mendorong adanya cost distribusi, pasti akan mengerek harga. Oke, berarti memang ini sudah menjadi rantai kenaikan begitu ya, dari mulai impornya, lalu juga cost of distribution-nya. Tapi Mas Rusli, bila kita melihat kenaikan harga minyak saat ini yang dimulai dari upaya HET, tapi tidak juga mampu diterapkan. Kemudian minyak goreng langka dan harga meningkat saat ini. Mengapa ini terus membuat warga pada akhirnya bertanya-tanya? Minyak goreng Mbak ya. Jadi gini, kita lihat bulan Januari kemarin, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng ya, tapi itu nggak maksimal. Harganya masih tertinggi, tidak bisa sentuh harga HET 14.000. Kenapa demikian? Karena fokus subsidi Januari kemarin itu di minyak goreng kemasan, Mbak. Faktanya 61% rumah tangga kita itu konsumsinya minyak goreng curah. Jadi tidak tepat sasaran. Dan saya mungkin bisa memahami itu dari Kementerian Perdagangan, karena memang mungkin masalah pengadministrasiannya itu kurang ini ya. Kalau minyak curah itu kan agak-agak takutnya ada yang kencing di jalan Mbak. Kalau minyak goreng curah kan ya pakai tangki terus kencing di jalan seperti itu. Tapi kalau kayak kemasan, mereka memiliki nomor produksi, serinya berapa, sehingga di tracking itu lebih mudah. Mungkin saya melihatnya ini salah satu yang tidak dimitigasi sejak awal. Sehingga pemerintah akhirnya beralih ke DMO DPO. Di bulan Februari ini, saya cek Mbak, saya komparasikan harga di Januari sama Februari untuk minyak goreng ya, baik curah ataupun kualitas 1 atau 2, itu emang lebih rendah harganya dibandingkan dengan Januari. Namun demikian, penurunan harga di Februari ini atas minyak goreng belum menyentuh harga HET, di mana harga minyak goreng curah itu 11.500, minyak goreng kemasan sederhana 13.500, dan premium 14.000 per liter. Saya cek harga rata-rata nasional di pasar tradisional itu belum ada yang menyentuh harga subsidi HET. Mungkin di beberapa titik provinsi yes ada, tapi secara nasional
terutama adalah Jakarta itu ini Mbak masih belum bisa menyentuh di harga apa namanya HET Baik, itu. Soalnya mungkin baik, di pasar-pasar yang modern tradisional, tapi di minyak goreng curah belum terjadi. baik. Pak Rusli, dari distributor sendiri juga belum bisa menstabilkan harga atau menyamakan harga. Apakah ini artinya pemerintah kalah dengan distributor? Nah, Mbak, saya kira itu ada sebuah persoalan di hulu, Mbak. Dalam artian kan gini, kita mungkin tidak bisa sepenuhnya menyalahkan distributor seperti itu. Distributor kan pasokannya ini Mbak dari hulu kan, dari si produsen migor, baik migor yang curah maupun migor yang kemasan seperti itu. Jadi saya kira di sini kalau seandainya ingin menelisik lebih lanjut, saya kira Satgas Pangan itu harus menelisik ke hulunya, ke pabrik migornya, seperti itu Mbak. Jadi Tapi ada, di, kalau kita lihat di hulu itu ada pabrik migor yang dia tidak memiliki kebun dan ada yang memiliki kebun, seperti itu. Sedangkan tapi DMO DPO itu akan berlaku kalau seandainya saya ini Mbak, misalnya saya pemilik kebun kelapa sawit ya, saya akan ekspor. Maka karena saya ekspor, saya harus ada DMO 20%. 20% ini harus saya lempar ke pabrik migor. Entah itu pabrik migor baik, yang curah maupun yang kemasan. Masalahnya kalau saya nggak ekspor, baik, berarti saya nggak ada kewajiban untuk melempar 20% produk saya ke domestik. Nah itu kan baik. kalau di Kementerian Perdagangan nggak bisa memaksa ya bahwa Anda nggak ekspor berarti harus tetap mengalihkan apa namanya 20% produksinya ke domestik, nggak bisa gitu Baik, pemerintah. Dia baru bisa meminta kalau ada ekspor seperti itu. baik, Nah pertanyaannya berikutnya gini Mbak, 20% itu dilemparnya kemana? Ke pabrik migor curah atau migor kemasan? Nah itu yang saya pribadi belum mendapatkan datanya Mbak. Mungkin nanti baik. dari pemerintah harus bisa menelisik itu di hulu, sehingga nanti jelas berapa yang selama ini di migor curah, pabrik migor curah sama di kemasan. Karena faktanya adalah sebagian besar masyarakat kita, terutama yang menengah ke bawah Mbak, itu konsumnya migor curah, 60% itu. Oke, tapi bukankah di sini sebetulnya pemerintah katanya sudah berkoordinasi dengan produsen untuk menyamakan HET itu sendiri? Nah, itu koordinasi iya Mbak, tapi bagaimana eksekusinya ketika apa? Saya melihatnya gini Mbak, itu lebih kepada apakah pabrik migor itu mendapatkan ini alokasi untuk produksi minyak goreng CPO-nya Mbak. Nah, terutama pabrik migor yang tidak memiliki kebun ya, dia hanya cuma ngolah minyak goreng aja Mbak. Kalau ada koordinasi dengan pengusaha, yes, tapi bagaimana implementasi di lapangannya? Mungkin itu saya kira yang perlu dikawal lebih lanjut, Mbak. Sehingga Oke, jelas bahwa pasokan ke pabrik migor itu jelas ada, jelas ada yang diolah, dan setelah itu baru dikawal distribusinya sampai ke pasar-pasar, terutama yang curah, Mbak ya. oke. Pak Rusli, ini kita dapat kado baru nih, kenaikan harga LPG non-subsidi pada bulan Desember kemarin juga telah naik. Nah, seperti apa Anda melihat ini sebetulnya di mana pemerintah nih, harga naik, minyak goreng, LPG, kedelai, dan lainnya. Anda melihatnya bagaimana? Kalau LPG sama minyak itu adalah sesuatu memang mungkin ini lebih kepada ada uncertainty karena COVID seperti itu. Apalagi ada serangan invasi Rusia ke Ukraina ya. Jadi itu langsung menekan harga minyak kita, minyak internasional ya, sama gas yang akan berpengaruh terhadap harga minyak gas domestik. Saya kira apa yang saya Pak Presiden tadi benar bahwa yes, kenaikan itu membuat kita semua nggak, terutama pemerintah mah ya, memiliki sebuah pilihan yang sulit. Kalau seandainya itu LPG non subsidi ya udah, kalau memang harga pasaran naik ya gimana ya harus naik kan seperti itu. Tapi yang menjadi tantangan nanti Mbak dengan subsidi, LPG subsidi ataupun yang nanti ada BBM subsidi ya. Pemerintah memiliki dua pilihan, menaikkan harganya atau menambah anggaran subsidinya di APBN. Dan dalam arti ini bisa menambah defisit. Padahal pada saat yang bersamaan saat ini kita masih harus kalau menambah defisit harus mikir, karena tahun depan itu kita harus kembali ke 3%. Nah, saya kira ini menjadi sebuah pilihan yang sulit, Mbak, bagi pemerintah Indonesia kita ya untuk bagaimana mengarrange kenaikan harga BBM sama LPG ini, karena kenaikan BBM sama LPG ini itu tadi akan mengerek kenaikan harga bahan pokok atau bahan-bahan yang ada di Indonesia, karena tadi ada cost of distribution yang naik seperti itu.
Oke, ini ada yang menjadi kekhawatiran warga juga nih menjelang Ramadan yang biasanya diawali dengan kenaikan harga bahan pokok. Menurut Anda, apakah ini sudah naik saat ini lantas nanti Ramadan akan ada lagi kenaikannya? Perkiraan Anda bagaimana? Nah, tahun ini tuh menarik Mbak. Jadi saya kira ya sebelum Ramadan ataupun hari besar keagamaan lain Mbak, di Natal itu memang ada kecenderungan kenaikan harga. Kita lihat di Desember kemarin itu naik harganya dibanding dengan November pun dengan sekarang nanti bulan Maret. Meskipun Mbak Februari kemarin deflasi ya. Deflasi itu lebih karena memang penurunan harga minyak goreng itu. Tapi nanti bulan Maret ini ketika April besok tanggal 2 sudah mulai puasa, saya kira akan ada inflasi lagi. Nah, jadi kembali lagi Mbak, kenaikan harga di tahun ini itu karena memang sebelum Ramadan, yes, ada semacam kenaikan yang expected demand ya, ada sebuah permintaan yang diekspektasikan naik seperti itu. Yang kedua ada semacam supply shock Mbak, dalam artian ini kan COVID ya. COVID kita lihat beberapa kasus di daerah itu agak-agak mulai menurun meskipun masih tinggi, sehingga itu akan mendorong permintaan yang mungkin lebih dibandingkan dengan sebelum Ramadan tahun kemarin, sehingga ada sebuah level of aggregate demand yang lebih dibandingkan dengan tahun kemarin. Dua ini. Yang ketiga, pukulan global. Dalam artian ada semacam ketidakpastian di Rusia Ukraina. Harga naik, kemudian terutama untuk harga-harga yang impor ya, seperti itu. Meskipun barang-barang impor yang saat ini kita ada di sini, misalnya gandum ataupun kedelai yang kita ada saat ini adalah impor mungkin beberapa bulan yang lalu ya Mbak ya. Tapi minimal itu akan menstimulus adanya sentimen kenaikan harga. Jadi 3 pukulan sekaligus Mbak menjelang Ramadan, memang siklusnya demikian setiap tahun. Yang kedua ada semacam shortage supply karena ada perbaikan demand yang melebihi dibandingkan tahun lalu, sehingga mungkin produsen tahun ini tuh merasa quote and quote belum bisa memenuhi kenaikan permintaan konsumen yang mungkin lebih baik dibandingkan dengan sebelum puasa tahun lalu. Yang ketiga tadi sentimen perang Rusia Ukraina. Jadi 3 ini yang akan mempengaruhi bagaimana kenaikan harga di Ramadan, Lebaran, dan mungkin seterusnya Mbak sampai bagaimana tensi Rusia Ukraina ini berakhir. Oke, baik Pak Rusli Abdullah, peneliti dari Indef, terima kasih banyak atas waktunya di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi meminta pemerintah untuk mencari negara eksportir baru demi menstabilkan harga kebutuhan pokok yang selama ini bergantung pada impor. Langkah ini dinilai penting guna mengendalikan harga di pasaran agar tak semakin mencekik jelang Ramadan mendatang. Pemerintah kalau konteksnya mungkin minyak goreng ataupun tahu tempe atau impor kedelai dan juga daging sapi, ya harus mengamankan pasokan yang ada, ya, baik itu untuk minyak goreng, kedelai impor ataupun juga daging sapi. Dalam arti bagaimana misalnya pemerintah bisa mencari sumber-sumber negara eksportir yang lain selain dari Australia, atau mungkin juga kalau bicara kedelai bukan hanya dari Amerika Serikat dan lain sebagainya, sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi internal di negara-negara yang tempat kita mengimpor, sehingga nanti kalau menjelang Ramadan khususnya dan juga Idul Fitri tidak terjadi kenaikan yang lebih tinggi dari sekarang.